Halo, selamat datang di Pandit Suci. Komentarnya tuh di sini. Tapi Kompos sekarang udah ada komentarnya. Udah ada komentarnya, bener. Dia ngerasa, oh dia ambil nih pas kedua nih. Dia takut Suci 13 adanya di YouTube Yuda Keli. Dan Full ya, komentarnya full ya? Full sekarang. lagi, iya. Tapi yang lebih panjang, yang lebih detail kan di sini. Yoi. Kan secara kapasitas. Yang panjang di sini, tapi yang bagus kan di sana. Sebenarnya Bang Radit mah bisa dalam. Bisa lebih dalam. Bisa lebih dalam. Tapi gue waktu nonton langsung di Kompas, Lu datang kan? gue ketemu Osmar Ismail. Bang Radit. ya. Salaman, Puri Suci, gue suka malu sama acara kalian. Isi gokil. Beneran, sumpah. Beneran. Demi Allah. Set deh. Thank you Bang Radit. Thank you Bang Radit, Bang. Pak Indro juga katanya dulu ketemu. Pandu juga. Iya. Wih, gila. Ini yang Yang kemarin ini yang kemarin pojok di kebun teh kan? Ya. Allah, balik lagi. Kemarin udah bahas yang show pertama, tema cinta. Sekarang kita masuk ke part 2-nya nih. Leg 2-nya. Temanya tuh bebas, tapi harus ada teknik yang harus mereka bawakan. Oh iya. Ratanca Boin Callback, Dewangga Rule of Three, Mukmin Act Out, Eja Impersonate, Andre Sakti Crowdwork. Itu dia. Dan situasinya adalah si Dewangga tuh bisa comeback, cuma nggak berhasil remontada. Iya, bener nih, nggak berhasil remontada, tapi comeback bisa. Secara menang di part 2, cuma karena ada gol tandang. Ada aturan gol tandang. Terlalu banyak boleh. harusnya Dewa nggak keluar. Harusnya. Statement lagi bang, gimana? Penampilan lu? Bilang udah bilang ya, yang dia dapat kompor gas itu udah ya? Udah. Iya. Ya itu. Penampilan Dewangga di putaran 2 gimana? Ini langsung Dewangga nih. Langsung Dewangga. Gimana Pip? Gua. Nah, Penampilan Dewangga di leg kedua ya. Menurut gua materi yang baik bukan hanya sekedar lucu tapi bisa dirasakan oleh penonton. oke. Keren. Stand up komedian yang baik bukan hanya orang yang ingin mencari lucu tapi mendapatkan kelucuan dari kejujuran dan keresahan. Keren. Asik. Dewangga melakukan itu di leg kedua. Yoi, setuju. Dewangga melakukan itu di leg kedua ya, walaupun memang hasilnya masih gagal remontada, tapi setidaknya gue bisa ngelihat Dewangga yang ada happy-nya. Iya. Jadi buat gua Dewangga pulang dengan seneng. Iya. Karena kalau anggaplah tadi cuma 1 kali penampilan terus langsung penjurian, benci itu. pulang tuh Benci itu. dia ngapus aplikasi YouTube itu. Udah stand up lagi itu bisa itu. Itulah makanya gua sebenarnya nggak setuju banget kalau Dewangga yang keluar. Gitu. Oke. Ya itu tadi kan, karena kan kayak dia udah menemukan sosok yang baru gitu kan. Bener. Terus di situ juga dia dapat kompor gas juga. Kenapa dia keluar? Oke. Padahal yang lalu tuh yang keluar tuh yang nggak dapat kompor gas gitu yang Iya, kemarin iya, gitu Pak. sih. Jadi kapasitas kompor gas gimana menurut lu nih? Kapasitas kompor gas, kategori kompor gas dalam penjurian. Ya bagus. Jadi ada ini. Ada ini pijakan kaki. Iya, ada pohon. Nggak ada mental buat ngekontrol. Ada legend soalnya. Iya. Legend. Kompor gas kan jadi standar. Iya, Pak Eri itu mempertanyakan soalnya yang Ambon keluar karena dia satu-satunya nggak dapet kompor gas. Sedangkan yang ini Dewangga satu memang jelek, satu dapat. Kompor gas. Gitu, makanya. Ada komika yang dua-duanya nggak dapat. Menurut Iya. lu gitu, oke. Itu kenapa Dewangga begitu? Itu tadi pas si Dewangga tampil ngebum parah. Wah, Arif Riting, Abdul Arsyad, Nope langsung pada turun ke bawah tuh. Langsung nemuin Dewangga kan. Duk! Lu begitu lagi, awas lu bangun malah. Mana mungkin banget lagi. mungkin banget lagi. Bang Ari sama Abdul mungkin agak mungkin tuh. Agak mungkin. Agak Malang kok. Agak mungkin. Tapi Dia bilang ke ini, udah main jujur aja, lepas aja gitu maksudnya. Ceritain apa yang terjadi gitu aja Iya. gitu. Iya. buat gua bagusnya dari penampilan Dewangga adalah dia mengamini yang terjadi di penampilan sebelumnya. Dan tapi dia tetap
nggak menyepelekan panggung gitu. Kan ada yang kayak udahlah gue nanti bakal keluar gue mainnya nyantai seneng-seneng doang. Dewangga No effort ya, no effort. No effort. Dewangga itu seneng-seneng tapi beatnya juga tetap oke gitu, tetap dibawain dengan jauh lebih bagus dibanding yang pertama sih memang. Itu dia gue bilang porsinya pas tuh, porsi seneng-senengnya ada, lepasnya ada, nunjukin persona, nunjukin dianya ada, tapi tetap dalam kadar kompetisi. Bener. Iya. Dan yang komentar Bang Radit pertama adalah pas di pertandingan 1 lu tuh fokus sama teknik, lupa sama rasa. Ini tuh rasanya tuh pas banget gitu. Benar. Buat gue punchline paling bagus dari Dewangga di show ini adalah yang dia bilang gini. Kalau mau lawan Arus malam ini, ayo Bon. Iya. Kan Ambon katanya waktu keluar, dia boncengan berdua, Ambon lawan Arus. Terus hari ini Bon kalau lu mau lawan Arus, ayo. Kemana juga gue jabanin anjing. Itu Kenapa bagus sih? itu dia udah pasrah sama yang terjadi gitu. Karena pasrah aja kan. Pasrahnya dapat dan secara konteks itu kan lucu, konteks Ambon close mic lawan Arus. Hari ini dia percaya dia akan close mic. Ini adalah satu-satunya peserta yang percaya diri akan close mic. Iya. Dia percaya diri akan close mic dan ayo Bon, gua kemana aja. Jadi kayak orang kayak gini, lu naik kereta di atap, ayo Bon, gitu. Dapat anginnya keren lah. Iya. Dan kalau gue ngelihat memang di leg pertama kan itu emang kelihatan mentalnya dia tuh nggak goyang, walaupun banyak beat yang nggak kena. Yeah. Di leg kedua yang gue sangat salut adalah kepekaannya dia tuh. Gue nggak tahu materinya diubah atau ada yang ditambahin, tapi dia yakin dengan oke, ini lucu, gue pasrah dan akhirnya tampil ya udah lepas aja. Lepas banget. Dan ya akhirnya gue happy, maksud gue suuzon gue selama ini akhirnya salah, gue kan happy maksud gue gitu kayak oke, emang lu sebenarnya bisa lucu. Komika lu bagus. Bisa nemu, Komika lu bagus. bisa, lu bagus kayak gitu Dewangga. Dan Closingnya aja kepleset masih lucu. Iya, aja. itu udah apapun lucu. Dan closingnya itu kan sebenarnya ada yang keselip kan. Iya, ada kayaknya keselip. urutannya salah. Terus ada satu lagi nih yang kurang nih tentang Andri Sakti. Ternyata dibawain nggak kena. Iya, lo. Ya, Bon, beneran nyusul malam ini ya. Dia tuh sebenarnya masuk ngapain aja tuh udah lucu kalau polanya sepasrah itu. Iya, masuk aja yang ngomong. Gimana nih? Iya. Gimana tadi tuh? Nggak, menurut kalian aja deh. Lu suruh gue tangguh di panggung. Tapi gimana menurut lu? Nonton, lu mau jungkir balik ketawa, lu mau ada yang meledak. Gimana itu leg pertama? Satu-satu kesempatan gue adalah gue ini sobek-sobek kertas penjurian. Tapi dijagain sama Om Indro. Itu tau gak waktu Dewangga tampil, Abdul Rasad dari bangku penonton udah begini nih. Ayo lo. Udah siap nih kalau lu ngebom nih. Hari Kleting udah siap tackling tuh. Saya kejar, saya tackling. Nope. Kenapa, Re? Iya kan bertiga tadi nyamperin ya. Oh iya, ya ngapain ya? Nggak aja lah nyampe. Cuma Tahu nih, ngapain tadi ya? Bentar. Tapi waktu lu nonton di sana gimana Bang? Show Apa? duanya Dewangga emang meriah banget. Pecah banget. banget lah itu. Emang bener-bener ngerasain energi langsung gimana. Energinya tuh berasa banget, maksudnya dia menjatuhkan dirinya tuh bener-bener ikhlas banget Iya. gitu. Jadi kita tuh sebagai, kita kan selalu lucu ya ngelihat orang jatuh, orang tertindas. Nah itu tuh jujur banget jadi anjing Iya. itu Dan lucu banget itu. senengnya Dewangga tuh masuk nggak dengan kepala nunduk tau deh. Kan Iya. biasa gitu kan kalau putaran dua pertama udah lemes dia kayak dengan opening Ambon aja berarti kan kepercayaan dirinya tinggi banget kan. Oke, gua siap buat all out di putaran yang kedua. Iya. Bener tuh masuk asal pasrah aja ya, maksudnya dirinya pasrah. Udah. Lucu udah pasti. Target gue nih kalau ada yang ngeblank baru mungkin gue aman. Gue sih tergantung peserta selanjutnya. Gue lihat tadi Ratanca nggak ngeblank. Kenapa sih urutannya sih? Kayak abis Ratanca ya? Dia itu Abis Ratanca. kedua nggak salah. Iya kedua kan abis Ratanca kan iya. Kedua, iya. Tergantung gitu aja. Tergantung. Apa gue tackle aja momennya gitu. Apa Andri Sakti gue sekep kamar mandi kali ya? Apa pas Andri Sakti stand up gue lepas anjing. Kayak Kak 9 lagi. Aduh lucu banget. Itu kan di backstage kan lagi break kan.
teman-teman komik kan ngumpul kan. Pas sudah selesai tuh. Nah, itu bahkan bingung nih siapa yang mau keluar. Dewangga atau Mukmin. Ada juga yang Beranggapan? ada juga yang bilang si Eja bahkan. Oke. Iya, karena ya maksudnya hampir setara lah gitu. Iya. Siapa ya? Karena ya berbagai macam angle. Salah satunya apa? Kompor gas segala macam terus Dewangga batuk. Dewangga sepecah itu dan menemukan dianya yang sosok baru gitu. Mungkin kalau dilanjutin ini nih. Wah, kalau dilanjutin sih gila sih. Itu, Dewangga. Gua kalau itu 3 babak, gua pilih Dewangga sih. Iya. Dewangga Gua kalau 3 bebek. Gua milih Jirat aja sih. Tapi ini kalau Dewangga ini selamat dan lanjut, dia dengan penemuan dia di panggung kayak gitu, minggu berikutnya tuh rasa senang-senangnya bisa segitu lagi tuh. Porsinya pasti dapet tuh. Iya. Dia udah tahu kayak anjing ternyata gue bisa main kayak gini yang nggak perlu sehafalan segitunya gitu. Dan pun dia masuk materi yang soal nyokapnya, yang dia lebih memilih seneng enggak Ambon close mic. Ambon close mic. Backstage nangis, backstage nangis di parkiran. Senang, happy. Tenang Bon, aku nyusul itu. Itu kayaknya hampir yang nggak ada di Dewangga format kayak gitu tuh. Format Rule of Three. Rule of Three kayak gitu tuh. Itu tuh hampir banget ya kan dia zaman ini kan lurus aja gitu mainnya tuh. Iya. Ini tuh dia tuh main tuh ada mungkin karena ada teknik. Iya. Challenge itu bukan dia apa sih challenge-nya dia tuh? Rule of Three. Oh, Rule of Three bukan. Oh, iya pantesan. Iya benar. Itu ya. Iya. Berasa banget tuh. Emang ada challenge-nya sih ya. Ya, yang pas yang ibunya juga kan sebenarnya beat yang ibunya senang, ibunya sedih. Ambon sebenarnya kalau rasanya nggak segitu itu bisa membingungkan buat penonton tau Iya, ya. miss banget sih. Ambon yang close mic, aduh, ibunya jawab apa ya lupa deh gue. Waktu ngesel Ambonnya close mic. Astagfirullah. Itu apa namanya? Kalau rasanya nggak kayak yang Dewangga ini, itu bisa kayak mungkin akan berat di situ karena ya dia ngasih taunya itu bukan Bu aku lolos gitu. Ya wajar aja ibunya wajar merespon itu. Astagfirullah iya. Terus dia menanggapi. Langsung habis itu mempermasalahkan kan. Oh iya. Aku anakmu loh. Iya. Ya kan emang lo ngasihnya info tentang Ambon. Iya. Tapi karena rasanya udah pasrahnya udah ada, udah semuanya tuh jadi bagus. Semuanya jadi lucu. Dia kenapa nggak awalnya kayak gitu ya? Karena nggak dipukul Ari Kriting. Kalau dipukul Ari Kriting di show sebelumnya mungkin kayak gitu. Abdur juga belum megang panah bang. Karena kan kita selalu mempermasalahkan emosinya Dewangga kan. Emosi dan intonasi. Iya, dari situ tuh pas banget tuh kalau menurut gua tuh. Iya. Di situ mau teriak, kayaknya tuh akan jadi sah. Bahkan waktu dia bilang ibunya astagfirullah itu kayak pas aja dah. Iya. Udah enak. Iya ya. Udah Langsung gigi 4 lah. Iya itu udah jadi udah sempuk-empuknya penonton udah ya. Udah dapet enaknya itu bang. Iya. Member penonton juga. Kamu kalau jadi aku gimana? Coba di sini ya. Ngapain kamu jadi aku? Itu sih, itu gue yakin dia akan begitu kalau dia dapat teknik throat record sih. Ya, okay. Itu kalau dia korpor tuh bagus banget tuh dia. Dia ngobrol sama penonton, udah nggak perlu bikin materi lah, zaman ya jam terbang sih lagi. Gue sih emang sangat menyayangkan dia baru dapat nemu Dewangganya di leg kedua dan sebelumnya ngebom sih. Harusnya di momen show sebelumnya udah dapat tuh kena tuh. Tapi yang kalau menurut lu dia ada kata demi Allah gimana tuh, Bib? Kayaknya emang dia harus menggunakan kata itu biar penonton percaya. Oke. Karena kalau enggak kan dituduh nipu, pembual, dituduh penipu ulung. Jadi gua nggak tahu ya harus demi Allah. Karena di set itu kan 3 kali tuh dia ngomong demi Allah kan. Iya. Demi Allah. Kalau satu kurang, penonton masih bareng Squid Game, bareng Ambon lawan Arab. Ampun nih, bareng pulang bareng Ampun. Iya. Atau gue telepon nyokap lu nih, jangan dia nggak sedih loh. Iya. Pulang. Jadi kayak harus mendebalkan dengan demi Allah. Jawaban apa emang?
Tapi Dewa Angga pokoknya di yang kedua ini bagus banget. Iya. Bagus banget. Ini penampilan stand up yang kalau kita nonton terus kita seneng nontonnya tuh yang kayak gini nih. Yang emosinya tebel tapi nggak berlebihan. Oh, iya. Relate ke orang. Bisa dirasakan. Komedian yang baik. Iya. Ini kayak kan Lucu, tapi bisa dirasakan. kalau kata Radit ini penampilan dia terbaik selama Suci 12 ya. Kalau gue nih Setuju. setuju ya. Kalau gue nih penampilan terbaik selama dia ikut stand up sih. Soalnya bagus banget anjir itu. Bagus. Astaga, baru masuk panggung langsung. Apa yang openingnya Ambon? Muah. Itu kan openingnya Ambon kan? Iya. Dipakai tuh dengan PD-nya gitu. Terus, aduh penampilan pertama saya jelek banget, aduh langsung tuh pas udah orang udah kayak udah Iya. pecah kan balonnya tuh udah dipecahin gitu. Dan penonton udah kayak ngebuka pintu gitu. Ayo masuk. Masuk. Lu mau ngapain aja gue terima. Gue terima. Sayangnya baru kebuka pintunya pas itu. Sebelumnya digembok. Flur. Dikasih kulit 5. Aduh. Nah sekarang Gue happy dengan maksudnya walaupun perjuangannya terhenti di sini, tapi dia memberikan kesan yang Iya, baik. indah lah, minimal buat stand up comedy dan dirinya sendiri. dan buat gue tuh ini tuh penutupan yang manis buat Dewa Angga lah. Iya. Jadi dia bisa pulang dengan lebih ikhlas gitu. Karena kalau pulang dengan penampilan pertama dia sulit banget lah buat comebacknya sulit. Sekarang kita masuk ke Ratanca nih. Udah bener-bener satu slot final untuk Ratanca. Kacau. Rasanya gue nyetet apa ya? Kayaknya gue nyetet tuh. Bang Radit aja Bang sampai Radit nggak komentarnya nyatet, gini Bang, bang, gitu ya. gue nggak ada catat. Iya. Bang Radit, Radit nggak jadi. gudang ilmu, nggak nyatet. Dan bagusnya ya Ratanca tuh waktu pertama kali dia bilang setupnya itu, premisnya kan ini, seniman yang baik karyanya lebih besar daripada orangnya. Gue tuh udah nabak itu mau ke Pak Indro. Ternyata sama dia diulur dulu. Diulur ke dia dulu soal odong-odong. Habis itu punchline. Callback-nya juga bagus banget lagi. Segitu. Yang ini. Eja Mukmin bebek-bebekan. Dono Kasino bebek-bebekan. Aduh bagus. Rule of Three dan callback bagus banget itu. Gila. Dan yang gue perhatiin ya, gue nggak tahu nih. Kalau misalkan ada yang nganggap openingnya si Tanca nih nggak penting, kayak misal aduh nih Kompas permainin gue banget ya. Mungkin ada beberapa orang yang bilang kayaknya itu harus dibuang deh, langsung stay on the beat gitu. Tapi buat gua itu tuh cara dia bikin dirinya relax di panggung deh. Iya. Dia kayak yang udahlah nih gua kasih dulu aura gua, aura ngeluh, aura pengen nunjukin sesuatu dengan cara ngomong gitu. Ini Kompas emang pengen demen banget main-mainin gue nih. Atau ini sih mungkin ini Pip, itu ada kejadian yang gak terekam di video. Nggak tahu. Yang apa? Itu Si beat pertama beat banget. Ratanca itu yang Enggak, dia enggak ada. Kompas nih mau Nggak ada. mainin gue banget. Ya. Kenapa dia bilang itu berarti? Nah, gue nggak tahu. Itu, menurut gue itu dia tuh stres Kenapa dia ngeres dimainin? Hah? Kan beatnya itu kan Kompas nih mainin gue terus. Iya, nah itu nggak ada yang tahu tuh. Iya, Tapi kalau buat gua itu adalah biar dia tuh semakin pede aja. Oh. Maininnya Kasih karena ngeluh, emosi ngeluh. Soalnya Cing Abdel kan nanya, "Ini lu disiapin atau enggak?" Jawabannya enggak ya? enggak Kan gua kira itu tuh merespon kejadian yang ada di panggung. nggak ada. Oh, Nggak ada apa-apaan tuh. Oh, enggak ada apa-apa. Makanya itu yang jadi pertanyaan Banyak pihak. bahkan pihak dunia Dewan PBB. Dewan PBB Kofi Annan. Udah zaman kapan ya Kofi Annan ya? Buat gue itu adalah kuncian dia untuk Assalamualaikum. Dibukain Oke. penonton. Yang enaknya Tanca itu dia udah pasrah banget sebagai komika mediocre yang nggak dianggap kan. Cuman yang bagusnya adalah dia tuh kayak nggak apa ya namanya ya, meminta simpati ke orang gimana sih? Jadi emang bener-bener self deprecating aja gitu. Tulus banget, dia nggak memohon-mohon untuk nyari simpati itu. Anjing, bagus banget sih itu. Cara dia ngolah premisnya juga ya. Iya. Bukan biasa gini. Jadi komika mediocre tuh nggak enak ya. Nah, bisa ya kan? Template banget Template ya. banget. Amin dia jadi apa deh? Lupa. Sorry. Dia bilang, aduh lupa lagi nggak Iya, kecatut lagi. dia Tapi bilang- ada kayak gitu gue inget. Yang dia bilang punchline-nya itu Nih, saya bilang Eja kejauhan, Andri Sakti gue nggak mau gitu. Iya. kalau pengalaman terbaik saya tampil jelek banget dan Andi sangat nilai tinggi.
Itu kan. Itu Mukmin. Mukmin ya. Itu Mukmin. Novel lagi, novel bambu. Gue lupa. Ada itulah. Oh ini nih. Dari awal kita udah latihan di markas komika. Di situ. Ada penonton nanya mau dukung Ah siapa ya, Kak? itu yang atas. Yang odong-odong namanya nggak tahu. Stand up di sini kuat, gue bukan odong-odong. Suara nggak keluar mesinnya. Sedih banget. Belum lagi komentar di YouTube. Gimana sih, Bim? Enggak, kalau yang tadi lu tulis itu turunan dari premis yang seniman yang baik, itu karyanya lebih besar dari orangnya. Oh iya itu benar. Contohnya gua waktu gua open mic di Comika, Comika. Orang bla bla taunya- bla bla ya. Tapi gue inget yang Apip omongin, tapi gue lupa setupnya gimana sih. Tapi dia ada ngomongin soal dia itu di kompetisi ini ada di tengah-tengah, nggak dijago Iya. juara, tapi bukannya paling jelek juga. Iya. Buat kejauhan, ke Andre Sakti gue nggak mau. Bagus. Itu nih rangkaian format beatnya nih. Premis. Contoh dulu Ling. Ya. Observasi. Iya. Diobservasi dulu sama dia. Iya. Premis, contoh dulu, hal punch, setup, punchline. Iya. Terus udah gitu, Nggak lengkap lu. punchline tuh detail banget anjir. Punchline tuh punchline Dan ini detail lah pokoknya. gak buang-buang premis karena Iya. turunannya tuh banyak. Turunannya banyak. Jadi itu kalau Bagus final banget. sih ngebalap Andre Sakti. Ya sedikit lah bisa Sakti. Ratanca sih gini boy, gila. Nah Itu itu kalau Yud. skripsi yang nilainya bagus itu. Ini sebenarnya pedang bermata dua buat Ratan. Wih, kenapa nih? Kan dia dari kemarin kan bahkan hari ya song inilah itu kan pecah mulu kan. Ya, Lagi-lagi masalah mental nih. Kenapa tuh? Orang kalau misalkan udah terlalu ini tuh oh, ada beberapa mental tuh yang nggak siap, oke. bisa meremehkan. Nah ini jangan sampai nih Ratanca nih meremehkan. Ini kan udah mungkin kalau dibaca komentar nih, bahkan dia bilang, kok gua nggak ada nge-head sih? Gua gimana dapat insight gitu kan? Sebenarnya kalau misalkan di head itu kan dapat insight, dia bisa ada ini juga tuh, ada peluru lain lah segala macam gitu. Nah takutnya ini yang bikin karena waktu Dia lupa diri, odong-odongnya langsung dijual. Gue udah bukan lagi tukang odong-odong. waktu kami kumpul tuh komika kan ada si Tanca kan datang kan. Itu udah kayak beban banget Yud. Bisa kita kan kalau bisa pecah nih, ngumpul, woi itu kan, happy segala macam. Dia mah, so kata anak-anak, wah beban nih. Nah itu yang ditakuti. Takutnya mental itu tuh nggak siap. Karena tuh. dia lupa kunci stang odong-odongnya bang. Iya, bebek-bebekan. iya lupa dikunci stang. Nah ya gimana gue nyampe rumah ternyata bebek gue diganti jadi itik. Ditambah calon mertuanya WhatsApp dia. Kapan nih aku naik bebek-bebekan? Iya. Masih mau. Masih pengen. Iya. Tapi harusnya dia tuh udah ngelewatin fase itu deh. Kalau udah di 5 besar lebih, harusnya itu personanya udah kebeli dan secara mental dia udah Harusnya ya. Iya. ngeluarin. Iya, Justru iya. orang-orang yang kayak Eja nih, Iya. kayak Bahkan Ratanca nih bisa dibilang waktu nanti show berikutnya 4 besar itu udah sebagai unggulan tau dia. Iya. Udah sebagai unggulan dia tuh. Iya. PSG. Buset. Udah PSG dia udah PSG bener. Terus nanti Arsenal. Andre Sarti bukan. Udah nggak mau juara kan? Bener juga. Nah kita lanjut ke penampilan berikutnya. Mukmin. Stand up menyenangkan kalau lucu. Aduh ini gue nggak banyak Dia habis nyata Dewangga sih. ya? Dia abis, iya kayaknya udah abis Dewangga deh. Dewangga ya? Abis Dewangga, Mukmin, gua. Eja, Andri Sakti. Mukmin ketiga. Mungkin ya. Mukmin tuh seluruh beatnya tentang Andri Sakti sih. Bahkan premisnya pun hampir mirip Andri Sakti bahkan. Stand up menyenangkan kalau lucu ya, oke. Andri Sakti kan waktu itu Nah iya benar. pernah juga gitu. Yang tuh, sebelumnya. mm-mm. Dan Andri Sakti tuh kenapa Andri Sakti lebih pecah dibanding itu? Dibanding Mukmin yang waktu bawain ini, Iya. karena penonton tuh mengiyakan Andri Sakti. Andri Sakti nggak lucu, terus komentar negatifnya dapet. Iya. Waktu Mukmin bawain premis yang sama, korban jokesnya Andri Sakti. Terus kebetulan Di Andri saat Sakti, itu, Andri iya. Saktinya bagus. Bagus banget. Jadi dia mau ngatain Andri Sakti, jadinya nggak sepecah itu. Kecuali Andri Sakti putaran Iya. pertama kayak Dewangga aja.
Bisa. Hancur itu Mukmin tuh, kencang banget pasti. Tapi Itu di saat itu ada Sakti diserang Mumin, penonton, wah jagoan gua lu serang, woi hati-hati lu, woi. Itu jadi nggak terima itu tuh. dia kompor gas kan putaran Kenapa? satu Andi Sakti. Kompor gas. Nah itu jadinya Bener. nggak dapet izin dari penonton kayaknya Iya, ya. iya. Atau mungkin jangan di saat hari itu dah. Ya. Di selanjutnya mungkin selanjutnya. Enggak, karena Mukmin juga kaget Andi Sakti bagus. Nah, yang gue udah nyiapin buat Andi Sakti nggak kena nih. Iya. Kena bagus. Iya. Aduh itu ya. Beatnya itu tentang Andi Sakti lucu pakai ilmu sihir. Terus jangan diulang lagi yo kalau lucu. Andi Sakti kelewatan beat closingnya yang pakai gayanya. Beat kelewatan tuh pernah Gaya si Abdel. beberapa kali dipakai ya? Siapa Itu ya? jangan Andi Sakti juga pakai beat kayak gitu. Oh iya juga ya. Iya. Bener tuh, Dewa enggak harusnya. Apa? Allah. Berat sih di Mukmin buat gua 2 putaran ini show 1 show 2 sama beratnya sih. Satu dia fatalnya adalah salah korban sih sebenarnya. Yang mana? Jadi dia salah Oh objek ya kalau korban. di show 2 iya benar salah. Ini ketidakberuntungan aja sih. Andi Sakti bagus banget dia terus show 2-nya ngatain Andi Sakti. Jadi nggak kena gitu. Dia apa sih? Jadi- Isi premisnya apa sih dia? Premisnya stand up itu menyenangkan kalau lucu. Terus? Kemarin dia nggak lucu. Oke. Pas dia nggak lucu Andi Sakti nilai tertinggi. Iya. Bla 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 bla. Itu turunan dari sana. Terus dia kayak mempertanyakan Andi Sakti ini tiba-tiba lucu lah. Nah dia narik korban narik Beberapa orang. beatnya tuh dari situ. Iya. Yang dia kayak Eja, Ratanca, Andri. Si Dewangga. Dewangga, abis itu Ambon kan? Ambon. Nah itu Andi Saktinya kebetulan Iya. udah lagi bagus dan beneran penonton udah bisa nerima dia Terus gitu. fatalnya itu adalah set itu tuh dijadiin buat masukin teknik. Sementara Andi Sakti di belakang joget-joget kan. Kan dia pakai teknik egg out kan. Iya. Nah, kan di situ kan. Nah, itu tuh Iya. menurut gua tuh fatalnya tuh di situ tuh. Ya, egg out kan ada yang emang egg out pas punchline sama egg out buat menebalkan punchline. Iya. Dia tuh milihnya adalah egg out pas punchline. Iya. Iya. Berat Kayak sih. nyambung-nyambungin aja gitu Nah, ya. itu makanya. Andi Sakti. Nyambung-nyambungin aja. Bener karena memang Ekotnya joget Prabowo sih Iya. jauh sih. Jauh. karena memang sebenarnya ekot yang bagus itu adalah ekot yang buat nebelin punchline, bukan Iya. ekot yang pas buat jadiin punchline. punchline gitu. Iya, Ini kan? punchline dulu jeger baru ada ekotnya gitu. Jangan Kalau disamain. ekot lu sebagai punchline itu lu harus pastikan itu kena banget. Iya, Kalau nggak kena pindahnya tuh susah. Iya, Model-model yang kayak pras tuh awal-awal tuh kayak gitu tuh kayak kalau nggak kena, anjing tapi dia udah salto gitu. Jadi Iya, harus bener-bener pede sama beatnya. Tapi kalau secara pemilihan, oke lah, ini materinya nggak sesuai plan, nggak sesuai rencana dia. Kualitas materinya gimana menurut lu? Tapi secara kualitas materi menurut gua patah-patahannya bagus. Iya, oke aja sih. Oke, patahnya bagus. Dia nyata ya ironi lah. Ironi. Gua mau ini nyata begini. Ini patahnya sebenarnya bagus, cuman momennya itu Pip yang apa ya? Soalnya dia ngomong Andi Sakti biasanya jelek, pas dia jelek Andi Sakti nilai tertinggi gitu. Kan dia ngambil dari sana kan komparasinya. Itu Jadi ini momen ketidakberuntungan aja sih. memang ketidakberuntungan. Berjalan sesuai rencana tuh. Ya tapi kalau dilihat dari 2 penampilan Mukmin memang Begitu ya dia ya? udah ini sih, Mukmin udah hati-hati banget nih harus. Karena udah kerasa banget dia kebingungan nulis materi gitu. Ini kan terlihat dari yang show film yang habis Joko Anwar putaran 2-nya bahas film kan juga kerasa jauh tuh dia nariknya tuh. Yang soal film Jokowi adalah kita dan lain sebagainya. Di putaran 1 yang soal cinta juga agak berat tuh dia. Yang tadi kalau komentar dari gua adalah ini ada cerita lucu gimana nabrakin diri gua sama temanya. Oke, gua bikin cerita lucu pacaran ketemu di ormas. Nggak ada emosi di dalamnya. Nah yang ini juga yang ini lebih ada emosinya tapi ya mainnya main meta kan ini ya udah aja sih. Kebetulan momennya nggak pas jadinya nampilnya jelek gitu. Makanya tekniknya itu tuh bener dah. Act out-nya tuh sayang banget. Dipaksain tuh jauh banget ya, tiba-tiba Prabowo tuh dia nggak bahas apa tiba-tiba Konteksnya nggak ada. Nggak ada Kemudian konteksnya. itu sayang banget tuh menurut gue tuh.
susah. Dia mau apa yang dimasukin ekot harusnya di sini ya? Ya maksudnya cari aja yang lain, Iya. masukin. Ini kayaknya dipotong kayak nggak ada yang dipotong deh. Ini yang udah potong. Lupa gua dah. Oh, lu kan yang nonton langsung. Iya, Gimana? gua Enggak, lupa. gue mau nanya. Waktu di tayangan kan ada ketawanya lah. Heeh. Di penonton sana tuh gimana? Iya ada ketawa cuman ya Tapi jauh. tipis aja. Oh, tipis aja. Kayak bener kayak di tayangan aja. Bener kayak tayangan cuman kayaknya Lebih kenceng di tayangan. lebih kencang di tayangan kayaknya kamu tuh. Karena waktu itu pas gua nonton gua lagi begini. Ya. Yang tayangan juga tayangan suca ketawanya. Ini api lagi. lagi. Ada yang bawa poster dong. Terus kita masuk ke Dulu, satu lagi. gue tuh masih penasaran sama Mukmin. Mukmin tuh apa ya? Ya apa ya? Apa sih dia Diulang. bukan? Pas dia nampil jelek, Om Indro bilang jangan kayak minggu depan jangan diulang ya. Kak Sakti juga bilang minggu depan jangan diulang. Diulang. Apa ya? Yang kayak dia yang Ada Sakti kelewatan secara konsep jokes nggak masuk sih. iya. Anak jadi kelihatan lagi. Iya. Sebentar, gue tuh nyatet apa ya? Punchline interaksi. Yang kayaknya ada kata-kata doa apa sih? Itu kata-kata doa. Doa. Ada. Doyok Otoy Alioncong. Gak tahu. Nggak ada, lupa. Itu iya berasanya tuh cuman sedihnya doang, kecewanya doang, overthinkingnya doang. Udah gitu aja tuh patahannya tuh patahan biasa gitu. Ya. Jadi kayak renungan nih. Iya bener gitu. Renungan. Aduhan, iya. Sekarang masuk Eja. Eja buat gua nih akhirnya kita kembali melihat Eja nih. Eja yang mainnya cepet punchline-nya terus premisnya juga deket sama dia. Cuma ya masalahnya impersonate nggak mirip doang itu sih. Impersonate Bang Radit nggak ada Bang Radit sih itu. Oh, sorry. Mukmin. Apa? Mukmin. Ada nggak yang pada intro bilang dia ngebahas gurunya itu? Oh itu di pilihan gua. Apa? Pada Indro bilang ini tuh kenapa kan dia lagi pesan kalau mau memang dimasukin personanya dia yang seorang guru kalau nggak salah gitu tuh. Jadi ini tuh di kemarin tuh kan cuma ngebahas meta doang tuh. Iya. Nggak ada dia sebagai gurunya. Itu di komen pada Indro dia ada tayangannya nggak ada ya? Nggak ada sih saya ingat Nah gua. makanya tuh Komentar pada intronya atau apa? komentar pada Indronya Oh, gua nggak. ngerasa ini sayang banget kenapa nggak ada Oh. keluar dari dia yang ngebawain pesan-pesan guru gitu. Oh, paham. Itu kayaknya tuh. Kenapa beneran lepas banget dari personanya? Iya. Kalau salah itu bener-bener. Menurut Pak Indro harusnya kalau dia mau main meta, personanya dia jangan hilang. Sebagai guru kan gue susah nih Iya. buat Bener. nasihatin murid gue. Ya, misalkan muridnya nanya apa. Iya, Bang. Nah itu tuh ya bener. Nah itu ya oke. Sebagai guru saya agak susah juga nih buat act out. Nah, Misalkan saya ngelempar pertanyaan, ada yang mau nanya? Kayak nggak mungkin gitu. Itu bisa jadi act out. Iya. Apa kamu di sana yang mau nanya? Hah? Iya. Itu lucu ya, padahal kayak gitu. Nah, lagi-lagi tuh itu kalau gitu dia kan tuh keluar dari zona nyaman dia kan. nah Itu tapi dia lebih kalau pakai kaki takut auratnya kelihatan Bang. Astagfirullah. Gua bayang kalau misalkan si Mumin mencoba untuk keluar dari zona nyaman dia, dia masuk ke panggung dia kan jenggotan. Goblok. Ekot, langsung ekot ya. Iya, ngekot itu langsung ngekot. Sayang banget nggak digunain itu sih. Itu pecah sih kalau gitu. Salah teknik memalukan diri kan gitu. Dan Tidak dia Mumin. Coba dia. Ada yang apa? Velocity gimana? Velocity. Oh iya tuh nggak pantas. Ada nggak pantas film Velocity? ekotnya sih lucu Kan tuh. sudah di awal ya nggak gitu. Iya nggak gitu. Iya gitu. Itu ekot stuff. Tinggal tutup begitu ya. Iya dibanding yang Prabowo kan tuh jauh banget tuh. Iya bener sih. Ke Pak Prabowo emang agak kejauhan sih. Pak Indro.
berarti. Itu iya. Ngambil lewatan nggak? Ya, bagus. Ya, begitulah pokoknya. Aduh. Sekarang Eja. Eja. Eja gimana? Eja, ya itu dia kembali ke Eja yang yang kita kenal terus peka banget, jeli gitu maksud gua, bisa memanfaatkan peluang yang lucu tuh. Dia tuh sadar tayangan juga sebenarnya, makanya ketika dia bawa apa, ayo lo jangan di sensor itu lucu banget aja. Iya, nah itu. Jangan di sensor, ayo. Itu kan Bagus premisnya deket banget sama dia. Dia ngomongin soal Top Coffee buat ngiklan di sini itu bayar Seharga. ratusan juta. Nah, gua bayar dengan karya, terus dia takut disensor, dia pindah-pindah, itu lucu banget. Itu lucu banget itu. Ini contoh harfiah premis deket, soalnya kan di bawah. Iya. Gue tuh mempertanyakan ini sih detail dia kan ngebawa itu kan mereknya kan di belakangan. Iya. Itu bener begitu apa langsung dimasukin gini aja? Janganlah, benar. Bener gitu ya berarti Biar ya? orang Oh, iya. Ada Surprise ya? Iya. Karena gue ngerasa kalau dia bawa itu dengan ada tulisan itu mungkin udah dapat tawa dari awal tuh. Dari awal dan orang bertanya-tanya nih maksudnya apa ya? Iya. Kenapa dibawa gitu? Iya. Berarti memang udah bener dibalik gitu ya? Dibalik. Kalau buat gua bagus. Dan itu gue ngerasa pakainya itu adalah dia tuh nggak membiarkan penonton untuk berlama-lama penasaran itu. Bener, itu dia. Baru masuk dikit langsung dibalik tuh. Iya, Mungkin kalau dia treatmentnya dia ditahan dulu, iya. itu tuh akan mengganggu. Ada pertanyaan di kepala penonton. Iya. Elephant in the room. Betul. Bukan dong. Krokodil in the room. Ya, di lagi-lagi nih. Apa? Take kedua, banyak gawangnya nanti nih. Jangan. Masih. Masih. Ngerasa, walaupun Eza balik ke Eja yang kita kenal, tapi masih ada aura dia pengen ngangkatnya, Lim. Kayak Apa gimana? pengen ngangkat di penampilan sebelumnya. Oh, dia masih iya. kayak, dia nebelin punchline dengan banyak. Ayo jangan Iya. gitu. Terus auranya juga yang ya kayak dia sadar dia ngebom, ini saatnya ngebales. Iya. Gitu, ada kayak gitunya. Biasanya kan dia lepas-lepas aja, yang penting ini bagus, lebih bagus dari sebelumnya. Iya. Itu masih ada. Dan kalau gue suka dari yang Eja penampilan ini secara yaitu premisnya dekat yang soal Top Kopi bayar ratusan juta. Abis itu turunannya juga bagus. Kompas tuh butuh komika yang bertumbuh. Bener ya? Bertumbuh karena gue dapat 4 kompor gas. Buat modal. Iya buat modal, punchline-nya buat modal. Abis itu mau Punchline double makna tuh. ya, terus mau di review sama Bang Radit kan itu buat gue lucu banget. Unagi viral 6 bulan. Iya. Dan kalau mau bayar Radit tuh setara hadiah Kompas aja Nggak segitu. segitu. Itu lucu banget itu. Itu ada 2 yang dipertanyakan tuh, membayar Bang Radit hadiah Kompas nggak segitu, sama Top Coffee tap in di situ 100 juta. Iya. Lu dapat berapa per tapping tuh? Udah disuruh jemput Pertamina. Iya. Iya, itu kalau 100 juta Top Kopi, Pertamina masa sih sama? kan perlu ada Iya. effortnya lebih gede dong, karena resikonya kan lebih gede. Itu apa sih Eja yang masalahnya bagus banget yang di tengah-tengah tuh? Ngomong apa dia tuh? Slot YouTube jangan disensor, unagi butter nggak sabar. Oh, enggak ini. Ada punchline yang bagus banget. Dia nggak perlu ngomong. Gua nggak sabar nih yang unagi. Gua nggak sabar. Oh iya. Ya. Itu bagus banget tuh. Jadi itu kayaknya salah satu contoh kedewasaan komik sih. Itu teknik yang itu nih yang gua ngebandingin sama Andi Sakti dulu tuh. Andi Sakti pernah bilang kalau gua komentar gua, itu pernah nggak? Ingat nggak ya? Iya. Nah itu tuh belum cocok dibawain se-Andri waktu itu tuh. Iya. Karena tuh orang masih menunggu verbalnya, bukan emosi apa ekspresinya, gesturnya. Nah sementara Eja tuh di posisi dia udah layak. Dia cuman gua nggak salah, dia cuman gitu doang nih. Itu bagus banget itu menurut gua, salah satu punchline dia. Oke lah gitu. Dan biasanya kan yang kayak gini tuh adalah marah kan, ngapain nunggu 3 besar sih Dit? Ya, biasa yang kayak gitu kan gimana? Nggak milih itu kan. Dia tinggal, aduh enak banget. Jadi Eja oke banget, dan sekarang terakhirnya Andre Sakti. Dan impersonate-nya ada punchline. Oh ada impersonate, ada punchline. Yang impersonate nggak mirip sama sekali itu. Nah itu tapi menurutnya gimana Pip? Impersonate nggak mirip. Sebenarnya impersonate itu harus mirip banget.
Nah apa nih pengertian ininya tuh secara ini tuh apa gitu? Impersonate berhasil apa enggak? Personet berhasil buat gue emang nggak perlu mirip kalau Yang penting jadi tawa. Yang iya penting sih. orang tahu ciri khasnya dia. Itu cukup tuh. Cukup nggak menurut lu Kalau tuh? gue berhasil apa enggaknya dapet tawa ya. Ya kan? Mirip apa enggak? Oh bener. Gimana tuh? Kalau buat gue kalau harus mirip mah susah. Enggak. Itu skill yang susah. Nggak harus mirip, maksudnya ada ciri khas dia yang kayak dibawa, yang iya dibawa sih. gitu. Iya. Cuman itu doang itu aja atau perlu Kalau gue cukup sih. Enggak, ini secara penilaian kali ya. Maksud Iya, gua, iya. kalau emang sekedar lucu aja, Heeh. impersonate lu nggak mirip, Heeh. dinilai itu gimana? Dinilai itu cuma lucu doang berarti. Oke. Impersonate-nya gagal. Gitu ya. Kalau buat Jadi ntar itu- bener Iya deh. kan? Coba gue juga bingung tuh. Kalau buat gue impersonate nggak harus mirip tapi harus ada karakteristik dari orang yang impersonate dimasukin gitu. Kan Eja mencoba itu dengan pakai topi, pakai esensial, terus cara dia halus semua gak sih depannya? Nah, Halo semuanya. Kan Bang Radit gitu kan depannya. Iya. Nah, itu ya impersonate-nya harus itu kalau itunya udah karakteristiknya udah dibawahin itu udah kecentang sih buat gua. si Radit ada nggak sih komentar? Dia bilang bagus banget ini aja balik lagi. Nggak Cuman komentarin soal impersonate. Gue lupa Oh, sih botol, pada iya. Indro atau si Cing Abdel yang bilang semua bagus. Kecuali Kecuali impersonate-nya nggak nah mirip. kayaknya si Radit pun ngebahas tentang personat dah. Nggak tahu gua. Dia bilang mesti pengen lu dapet ini siapa gitu. Gue lupa cuma kayaknya dia komentar gitu kayaknya itu siapa. Dia mempertanyakan juga lagi. Karena gini berarti ya, penilaiannya pasti beda tuh. Kalau impersonate nggak mirip tapi lucu, Lucu. berarti kan bisa dikatakan memang beatnya berhasil, tapi impersonate-nya gagal. Iya. Gitu kan? Iya, iya. Yang mana yang diutamakan tuh? Iya itu. Iya, kalau buat nilai sih. kalau buat gua yang buat gua tawa aja. Iya, yang Eja lakuin sih udah mencoba karakteristiknya Bang Radit dimasukin. Cuma secara eksekusi bisa jadi Eja tuh ngomongnya sedikit lebih cepat dibanding Bang Radit. Bang Radit Lebih kan baik lebih dibanding kayak, sedikit lebih cepat. bukan. Kirain gua. Bang Radit kan yang kayak halo semua, lebih Halo semua. nah, lebih ada itunya. Eja tuh kayaknya cepet banget mungkin ngomongnya. Jadi orang nggak berasa itu impersonate-nya. Karena dibanding 5 peserta, yang bahkan Andi Sakti pun teknik yang si Eja lakuin itu paling gagal. Karena tuh nggak dapat ketawa. Hah? Si Eja itu. Oh. Di situ ketawanya tipis banget. Waktu impersonate-nya. Iya. Cuman pecah doang. Ya. Pas punchline ya. Punchline itu pas dia memperagakan itu Oh. orang tuh bingung aja ini dibilang Radit bukan, dibilang Iya, iya. dibilang mau Radit cuman apa Modal topi topi dan doang gitu, gitu. esensial Nah itu tuh tipis banget tuh taunya. Makanya dibanding yang lain tuh ini yang paling jelek secara teknik sih Nah, gitu. oke. Maksudnya kita pasti punya opini masing-masing, preferensi masing-masing, tapi gue juga penasaran pengen nanya ini sama juri sih. Iya, iya, yang iya. nilai yang juri nilai itu apa? Beatnya berhasil, apa impersonate berhasil? Iya iya. Lu Itu. tanya coba nanti sama Bang Radit. Ya kan kita final kan menggunakan Radit. Yeay. Ya Dit ya. Ya beneran. Ini pilih nih ya. Nih, makanya tadi kemarin kita bilang yang minta ngundang Bang Rian ya, dan Adrian dia ring 1 juga. Udah takut tuh, kalau Bang Radit ring 1-nya makin kecil deh. Makin inti dia intinya nih, Rian sini-sininya nih. Inti bumi. Kali-kali mau ada promo film gitu ya. Iya, iya, iya. Promoin di sini Bang Radit, Bang Rian. Karena kan Rian juga posisi final kan impersonate tuh. Wah, Tapi itu jauh. Iya. Iya, itu Rian mah sih bener-bener impersonate-nya mirip banget. mirip banget. itu Bukan mah. cuma pakai Secara topi. beat berhasil, secara Iya. impersonate Berhasil dan dia kan menulis beat seakan-akan beatnya Ya, Akbar. nah, itu Yud, menurut gua ya di kasusnya Eja ini harusnya tuh lucunya tuh bukan dari punchline tambahan. Iya, pas di impersonate nih. Justru Oh, pergerakan dianya. Gue lumayan setuju ya. Iya, iya, paham, Iya kan? paham, iya, paham. Dia tuh dia mencoba ya ini Radit itu kan udah punchline baru lah. Iya. Dulu Rian itu full Radit yang bikin kata-katanya segala macam itu udah ketawa banget tuh. Padahal gini gampang nih kalau mau impersonate nih. Gua pengen ketika masuk final bukan cuma Bang Radit doang yang review, tapi Pak Presiden juga. Wah, review bagus gua. sih. Jadi ketika makan nasi goreng, hey, antek nasi goreng. Atau Dan itu punchline-nya di Iya. impersonate-nya. iya. Atau enggak pas dia makan, asin. Kaget saya kaget. Iya, dikasih asin saya diam. Diminta saya diam.
Tapi saya dikasih asin, saya akan lawan. Ya, ada wartawan datang gitu. Pak, gimana Pak nasi gorengnya? Itu apa itu? Pada nengok. Ah, Bapak bohong. Iya. Benar. Karena kan nggak ada keharusan ngerosting siapa ya? Iya. Benar. Nggak ada keharusan lu impersonate siapa? Apa? Impersonate siapa? Maksudnya? Ya tadi lu bilang nggak ada keharusan ngerosting harus- oh, siapa. Iya, nggak tahu. Siapapun boleh kan? Iya. Tuh masuk tuh. Hei, paling banget. Takut dipotong kali, Bang. Takut dipotong. Sekarang Andri Sakti nih. Yang balik lagi. Andri Sakti sih di putaran Itu kedua. bukan Anda nanti apa sudah sampai 1 pulang. Hidup lagi. Ini harus seperti beneran. Iya. beneran. Tapi Yud, teknik crowd work itu Yud susah banget Yud. Susah banget buat Kalau gua. bukan menampil yang biasa itu. Buat gua nih susah memang lah. secara keadil. Kan Fearless, ada fearless. yes, harusnya adil kan. Ini emang lebih susah dibanding yang lain. Iya. Role of Three gampang banget, Bang. Gampang, paling gampang. Ada interaksi ke penonton. Iya, dan Andri Sakti kan bilang di beatnya kan, semua teknik itu bisa dipersiapkan sebelumnya. Nah, crowdwork ini nggak bisa nih, tergantung interaksi penonton. Dan Andri Sakti gue rasa dia tuh menyiapkan jawaban bukan buat dirinya. Iya. Kalau ditanya penonton jawabnya siapa, dia pasti udah nyiapin. Jadi waktu penonton dia nanya, jagoan lu siapa? Elu. Ya, gua nggak nyiapin lagi. Itu padahal lucu ya. Itu sebenarnya kan respon juga Yud. Iya. Cuman salahnya dia lah kenapa dia Habis itu dia pindah. Nah itu salahnya Iya. dia pindah. Harusnya kalau nggak dipindah ya udah tuh lanjutin aja sih itu. Karena dia Habis minum berapa botol lu memang. dia kaget dengan itu kayak anjing. Iya, karena emang nggak terbiasa. Gua nggak siap nih dengan jawaban ini. Iya. Jadi gua coba pindah deh. Terus di punchline terakhirnya bener kayak abang ini ya. Kalau bener ngapain dari awal pindah kan gitu. Iya, itu dia makanya. Dan karena pindah jadi ngerasa gagal kan. Iya, challenge-nya Iya, gagal. gagal dia tuh. Dia coba pindah lagi kayak orang udah tahu, oh udah siapin jawabannya bukan ini gitu kan kerasanya. Tapi ini kan crowd work ini kan baru ya. Baru Kayaknya di musim ini doang ya. dulu kan namanya riffing kan. Nah itu Yud, perbedaan crowd work sama riffing tuh Apa? karena kalau menurut gue ya justru nih ya kayaknya gue nggak tahu Kalau benar riffing atau salah. kayaknya nggak perlu interaksi deh. Bukan. Lalu. Kayak lu ngeliat lu ngatain dia kan. Ah, Kalau ini itu mungkin cuma beda istilah doang. lalu kalau riffing itu kan interaksi. Ya. Mau kita ngelempar terus kita di handle apa segala macam kan. Bukannya kalau crowd work itu nggak perlu Disiapkan. iya, maksudnya nggak perlu setup segala macam ya. Karena yang terjadi tadi gue pikir nih ya, karena kan gue kalau nonton Panji segala macam dia langsung lempar kan, langsung ngobrol jadi nggak perlu. Mungkin kalaupun disiapkan nggak berasa disiapin lah gitu. Gue pikir tadi pas Andri Sakti masuk itu langsung ngobrol sama penonton. Gue pikir begitu. Meninggal Itu sih makanya itu susah banget. itu makanya. susah banget itu kayak karena ya benar yang lu bilang Andri Sakti challenge-nya crowdwork. Yang tadi lu bilang Eja tuh bawa papan, orang tahu nih harus cepet-cepet dibuka. Iya. Jadi orang nggak nunggu. Nah yang Andri Sakti kan dia masih ada kayak beat dulu tuh. Nah itu. Nah soalnya kalau itu full 4 menit crowdwork Itu. meninggal sih bang. Nah itu dia makanya Itu karena kalau Andri Sakti makanya beat dia nyambung sih, beat dia yang soal kayak Kompas nggak suka gua deh pengen gua Iya, keluar. Emang dia dapet yang lebih susah Susah sih dibanding itu. yang lain sih. karena itu bisa dipelajari ke jam terbang dilatih bisa cuman selama ini kan Andri kan hampir jarang banget Iya. melakukan itu kan ditambah dia punya trauma yang disampaikan Ya itu Show satu. show satunya lucu banget. nah itu kan menurut gua di show 1 itu riffing jatuhnya bukan crowd work. Enggak, itu beat doang bang. Di sini Oh, ada nanya ya? Oh, iya, di sini iya. ada yang nonton kecelakaan. Nah itu iya. buat gua kesalahan Andri Sakti ini berulang. Dia punchline-nya panjang banget bang. Di sini Itu ada apa? yang nonton di sini ada yang Show nonton 1. kecelakaan. Dar kan orang udah ketawa. Itu semua bisa nonton semua bisa melihat kecelakaan komika meninggal di atas panggung. Nah itu jadi kalimat punchline-nya itu segitu tuh. Kompas, taruh bentar. Punchline-nya itu adalah, gue nanya soal kecelakaan. Gue yang meninggal. Yang Gue terjadi adalah semua bisa, semua penonton Bisa nonton kecelakaan. bisa
semua bisa nonton kecelakaan melihat komika meninggal di atas panggung. Nah, kalimat punchline-nya tuh segitu. Jadinya orang juga bingung nih titik tawanya di mana gitu. Kalau lu gimana Pip? Yang sering crowd? Bentar deh, kita coba dulu bentar. Saya jaga kejagoan diri saya sendiri di Suci 12 jam. Dari mana aja boleh. Sama komikanya bisa dilatih. Kalau apalagi meninggal di atas panggung. Nih. Ini dia punchline. Mencelakai diri gua gitu ya. Celakai diri gua sendiri. Nah, itu. Nih udah. Nah. Semua orang bisa nonton kecelakaan secara langsung tak ada komika Nah. meninggal di atas panggung. Nah, itu. Kebayang kan? Iya. Padahal yang kalimat pertama udah panjang, udah ringkas, kena kalimat keduanya ini rap god-nya Eminem. Itu jadinya agak kepanjangan, terus abis itu dia masuk ke soal crowdwork, yaitu ya ini tantangan yang berat sih. Dan Iya sih. nggak semua komika kan tipe mainnya kayak gitu, jadi ini tantangan yang benar-benar menantang Andri Sakti. Iya. Kalau Andri Sakti udah punya rule of three, ya tiap hari nulisnya rule of three gitu. Iya. Kalau gue emang seneng interaksi, Iya. tapi gue juga nggak mengategorikan nih maknai ini riffing ini crowdwork gitu. Bahkan kayak kita nonton Max Amini gitu sering lewat, atau di YouTube-nya kan dia sering upload. Nah, kalau secara challenge emang jujur nih lebih challenging sih punyanya si Andri Sakti. Iya. Karena ya dia harus interaksi gitu, yang lain bisa dipersiapkan. Itu gue sepakat banget. Dan crowdwork ya, kalau buat kompetisi emang terlalu riskan parah gitu. Kecuali di show, 5-5-nya. Iya 5-5-nya Iya. crowdwork itu adil gitu. Jadi ya di show yang 5 menit 10 menit di nge-host tuh udah pasti crowdwork gitu. Cuma kalau buat lagi dipertaruhkan nasib perlu di kompetisi Dan berat sih, dan berat jujur. yang dilakuin Bang Panji kalau lagi crowdwork itu durasinya panjang, Bang, karena lu nggak bisa nembak satu penonton langsung dapat punchline ini. Kalau ini penontonnya berat, emang lu harus pindah dulu kan Iya, gitu. iya. Dan akhirnya si Andri Sakti bilang dulu tuh sebelum dia melakukan challenge, dia bilang kayak oke, kita lakukan ya. Kalau nggak salah gitu deh. Iya. Penonton siap sih. Iya. Dong. Siapa nih yang ditanya nih? Kalau dia bisa lebih natural aja, misalnya lebih oke tuh. Cuma susah sih Bang ya. Berat ini. Di Sulit ini. kompetisi itu susah tuh. Emang kayak Kompas ini pengen Andri Sakti lu pulang ke nggak pulang, selamat lagi aja dia. Atur gini, tadi apa aja? Challenge-nya? Challenge Rule of three. Impersonate, Polgek. callback, apa lagi? Ekot. out. Satu lagi ini kayak punchline tag, Iya. nggak usah crowdwork. Iya. Iya. Atau apa lagi ya? Punchline ini, abis punchline manggil ristek. Ya. Watif. Bukan, watif mah teknik penulisan. What for? Enggak, bikin ini roll of five. 3 nggak boleh lucu, harus 5 lucunya. Analogi. Apa ya? Salah satu lagi yang biasa dipakai. Callback, rule of three, ekot. Yang bisa dipersiapkan tuh. Iya, apa ya? Ekot. Nggak terlalu riskan. What if sih metode nulis ya? Ini tuh Bukan apa ya? teknik. Apa lagi? Punchline tag, one-liner. One-liner sih. Tuh. One-liner lebih ini. Aduh, Andri Sakti kan. Selama ini kan dia banyak one-liner tuh. Iya. Dan one-linernya beneran bukan beat ya? Kan Iya. ada orang yang mau satu beat bukan one-liner. Bener. Mainnya one-liner kan main cepet kan. Nah Iya, itu iya. lebih bisa lebih kayak adil lah karena semuanya dipersiapkan lah. Dan dia bisa ditaruh di mana aja tuh, Iya. bisa masuk one-liner, apa. Kok bisa ya nih crop road ya? Iya. Kok bisa ada dapat tema itu ya? Kayak kalau yang bisa ngobrol sama penonton lebih ke Dewangga dah. Nah, iya. Nonton YouTube. siapa menurut tuh yang paling cocok dapat crowd road? Crowdwork. Iya, Dewangga sih. Kalau dari 5 ini ya. Kenapa? Kayaknya yang lebih bisa playful di atas panggung Dewangga deh. Di antara Ratanca lu juga Virsal udah nggak ada. ya udah kalau ada Virsal ya Virsal Ambon. Lambon. Iya. Gitu sih. Andri Sakti. Andri Sakti. Tapi iya buat gua kalau emang mau coba dites 5-5-nya Crowdwork.
Iya, dan jadinya seru banget secara tontonan sih karena Seru kayak banget. gimana caranya lu mencari punchline dari penonton yang sama kan. Iya. Ya cara ngegalinya gimana. Ya mungkin buat pelajaran buat Kompas TV sih Iya. kayaknya nih. Iya dong, karena ini kan baru juga kan. Baru juga. Ngerasa banget ketidakadilannya di sini, jomplang banget ada. gitu. Jadi jangan sampai kita bawa ini ke MK nih. Wah, bener. Nggak Mahkamah mau- kocak. Iya. Ini kalau udah mulai punchline terus, biasanya udah mulai kosong nih. Enggak, tapi Isi dengan punchline. tapi tadi yang gue bilang pun begitu, Anda tuh masih dapat tawa maksudnya. Iya. Karena kekonyolannya itu dibanding tadi Eza tuh sayang banget sih. Dan balik lagi ke gua, ketika Andre Sakti udah mulai menunjukkan siapa dia yang sebenarnya dan penonton mulai tinggi lagi ekspektasinya, dia coba diturunin lagi. Dicoba diturunin Di lagi. leg kedua dia coba turunin lagi sehingga biar nanti sedikit ada perubahan, Ya. kelihatan perkembangannya. Kalau show 2 juga kompor gas, yo. Wah, langsung Iya. pialanya dikasih hari itu. Iya. Nggak usah Dia nggak ada final bang, ini buat abang aja. ini di komen apa sama Radit di komennya tuh? Apa di komennya? Gua nggak lihat. Oh, dia bilang si Andri itu menggunakan Oh ini ya formula yang sama di show 1 sama show 2. Itu lanjutan Lanjutan beat. beatnya. Iya. Kenapa? Nah, kalau menurut gue tuh bener kecepatan sih. Nah, ini mungkin kalau dibawain di show berikutnya itu mungkin akan lebih aman gitu. Cuman kemarin tuh jeleknya adalah ya lu cuman ngelanjutin, Iya, paham. lu udah nggak harus karena udah pecah banget di Iya. sebelumnya lu jadi Jangan lagi jadi korban kan. iya, jadi udah nggak kena tuh di situ tuh. Dan itu sih pasti kayak itu yang orang menantikan crowd work-nya ada di depan. Karena yang Bener. dilihat dari postingan orang-orang ke crowd work, Crowd dia work. langsung bertanya Ngajar. ke penonton. Bener. Bener tuh, pernah ada punchline yang lucu banget. Quote disebut aja susah. Gua udah nggak tahu. Lucu lagi, itu lucu Bener, banget. itu lucu. Sumpah lucu banget. Disebut aja susah. Disebut aja susah. Nah itu tapi menurut lu Pip, quote itu perlu Disiapin atau enggak? disiapin atau komik langsung assalamualaikum langsung apa gimana tuh? Susah bang ya, gua kalau misalkan jajal emang ngintip dulu, entah ada yang aneh, ada Iya, yang iya. tidur, Iya, iya. ada orang yang dia nggak ketawa sendiri, kita emang harus ngintip dulu. Iya, iya. Atau tetap nulis, kita udah tahu, oh ini ada orang Iya. yang lain ketawa, dia nggak ketawa gitu. Iya, iya. Oke kita incer dia, bisa Iya, gua iya. masuk. Masuk. Assalamualaikum, bang, Bang, ada masalah iya. apa? Iya. Orang-orang ketawa gitu. Heeh. Saya balikin deh tiketnya deh, pulang. Iya. Begitu bisa. Itu sih jam terbang itu mah Pip. Ya gua. Ya iya itu. Nah, maksud gua begitu Ya, caranya nah, kan bilang untuk terus lu. untuk orang yang baru nggak seenggak lu tah. Kalau buat kompetisi sih nggak bisa. Itu dia masalahnya. Itu. Nggak Tapi bisa. Suci nggak berani lah begitu di kompetisi. Gila Iya. lah, lu mempertaruhkan karir lu di kompetisi. Demi ngobrol sama orang. 3 menit ngobrol sama orang sih pusing. Kenapa dia nggak ngobrol sama juri ya? Kan juri bukan. Iya. Ya ngobrol mah siapa aja lah. Ngobrol juga ya. Enggak, Kenapa dia pasti nggak- disuruhnya sama penonton, kalau sama juri mah ngobrol sama Cing Arda mah udah pasti dapet Lucu. titik. Iya, komen itu 5 menit sendiri. Iya. Tapi ya itu nggak bisa Adi Sakti misalnya lu bayangin dia datang langsung nanya penonton. Hanya itu meninggal di panggung itu kalau emang diwajibinnya kayak gitu ya. Nah, itu padahal menariknya itu crowd work itu adalah ya Iya kayak gitu, menariknya Iya. kayak gitu, idealnya kayak gitu, cuma di kompetisi nggak bisa sih. Max Amini deh, dia kan spesialnya crowd terus Ya, tuh. Suruh kompetisi lawan Eja tuh. Pragmatis. Iya, mainnya 3 menit. Main 3 menit lawan Ratanca, pegang Ratanca Eja. Iya. Karena 3 menit dan harus nyari punchline 3 menit dari ngobrol tuh pusing juga bang. itu kayaknya Kita belum tahu penampil stand up itu kan harus tahu di mana lo harus closing kan. Nah kalau ayo nanya anjing belum dapat lagi. Loh, waktu udah 258 nih. itu Yud, mungkin Yud, kayak Komeng pun kan menyiapkan Iya. satu kan ya. Itu mungkin apapun emang disiapin dulu tuh. Sehingga ketika itu udah di alam bawah sadar tuh mungkin Iya. gitu. Ya kan? Nah, itu tuh yang PR-nya adalah kalau emang lu mau crowd work itu harusnya Andri Sakti tuh dari seminggu itu tuh
Open mic-nya bukan open mic materi tuh. Ke penonton aja langsung semuanya gitu kan. Buat gua, Andri Sakti udah nyiapin beat jawaban dia ke soal mukmin itu udah disiapin. Iya. Dia tuh nggak siap waktu penonton jawabnya gua jagonya elu. Nah itu ketidaksiapannya tuh di situ. Andri Sakti nggak nyangka jawabannya diri dia. Mungkin kalau jawabannya Ratanca, Eja, atau yang siapapun lah yang lain dia lebih bisa menjawab itulah. Tapi pas ke diri dia kaget, makanya dia coba pindah. Ya jadinya keras. Ya buat gue sih Andri Sakti melakukan tugas challenge-nya dengan baik sih. Buat tenaga lah Iya, walaupun enggak kayak yang kita tonton misal Panji crowdwork gitu kan. Karena kan dia nggak sambil nyanyi tuh, kalau Panji sambil nyanyi tuh. Tapi kalau dia udah juara 1 mah udah pede kalau gitu. Ya karena kan pede kan kalau kan butuh pede kan. Dan butuh sosok sebenarnya. Butuh sosok minimal. Iya. Di situ diincer. Kalau Bang Radit tuh kemarin nyaraninnya tuh ini kayak coba aja lu tanya, ajak ngobrol orang yang berdua datang cewek-cewek. Iya, Gitu, benar. Bang Radit. Iya, itu kayak paling gampang ya karena udah kegambar tuh. Iya. Itu tuh. Kalau hubungannya tinggal jatuhin si cowok intinya gitu kan. Iya. Jatuhin cewek nggak boleh. Jangan. Apalagi Susah, jatuhin Prabowo. Ya Allah, berat. Terdepan lagi. Iya, berat. Udah. Sampai Kesimpulan. kesimpulan buat gua tadi sih Dewangga keluar mungkin memang putaran pertamanya itu fatal banget. Ngebomnya sampai keberlianan Dewangga di putaran kedua belum bisa menyelamatkan belum bisa menyelamatkan dia di kompetisi, tapi gue sih happy banget sama dia nampil di yang kedua, jadi dia bisa pulang dengan perasaan yang lebih senang gitu. Enggak sih Yud, harusnya. Karena keluar dengan pecah tuh nggak enak gitu. Malah ini. Iyalah, orang gue pecah kenapa gue keluar? Ya nggak enak. Tapi kalau satu show bang, yang Iya. show pertama kan memang Wajar. Ya, harusnya kalau bisa keluar dengan pecah, nggak bisa, orang gue pecah kenapa keluar? Iya. Sama kalau ngebom, ya wajar loh gue ngebom pecah gitu. enggak, tapi dia tuh kayak kapan gue balikinnya gitu. Iya. Ini tuh dia Balas dendam. balas dendamnya pas gitu. Itu banget, itu sayang banget tuh Dewangga keluar. Bener karena ini mohon maaf nih Pak Bumin harusnya ya. Iya lo gue masih kepikiran nih habis sekarang. Tapi di ending itu nilainya jauh gak sih? Beda 3 poin. Udah 3 ya. Beda 3 poin doang, coba bayangin. Itu pun gara-gara harusnya kan Nirina kan nilainya 8. Dia cuma gini doang nih, set. Ininya tuh nggak ada. Itu masalahnya. Harusnya begini. Iya, cuma begini doang. Jadi tuh itu. Aduh. Sayang banget gitu ya. Ya tapi lah. Seru sih ini, semakin seru, makin gak ketebak. Iya. Makin banyak apa namanya? Pertumbuhan yang signifikan banget di pesertanya gitu ya. Pengennya sih yang close match nanti itu udah pasti komika-komika bagus, tapi kalahnya gara-gara ada yang lebih lucu. Iya. Bukan karena ada yang lebih ngebom. Iya, Iya, betul. iya, benar-benar. Karena biasanya kalau udah sedikit gini ya itu kalah karena ada yang lebih bagus, bukan ada yang lebih jelek. Itu udah ya. Gak apa-apa. Kan banyak tuh komentar mulai membandingkan suci ini dengan suci-suci sebelumnya tuh. Iya. Dibilang kata suci ini tuh kurang lah. Lu setuju nggak? Kalau buat gua bukan kalau soal kualitas sih matang sih udah pada matang ya. Kecepatan aja nih kompetisi. Iya, Karena jadinya yang tadi kita sempat obrolin di awal, penonton baru mulai kenal, mulai nerima, mulai Iya. tahu cara main masing-masing orangnya. Udah 4 besar gitu. Iya. Jadi kayak kesempatan komikanya untuk bertumbuh di Suci emang jadinya harus ngebut banget gitu, nggak dapat keistimewaan kayak Proses, zaman gua, zaman lu gitu kan ada prosesnya kan. Dan militansi penonton dalam komediannya juga ya sekarang yang tinggal menikmati karyanya dan nonton bang, nggak yang sampai follow meledak-meledak gitu, follow Iya, medsosnya tuh
Iya. Dulu tuh kita masih ngerasain Parah ya. Der. Kacau bro, gua sampai dibikinin akun fanbase tim Hore anjir. Sumpah beneran. Gua waktu bikin kelingking namanya. Gua Afif Ever. Iya, Player Afif. Grid di Monas. Anjay, Afif Ever. Asik. Tahu pada kemarin itu orang. Udah pada sadar ngapain begini. Bikin malu aja begini. Teman-teman jangan lupa Saweria. Ya jangan lupa. Tadi lu mau ngomong apa kan dibandingin? Lu apa kalimat pembela inian lu, Ya, apa? argumen lu soal dibandingin? Dibandingin Tadi- apa? Katanya Suci ini dibandingin sama Suci sebelumnya. Gua sama Apip, gua udah jawab, Apip udah jawab. Lu ada yang mau disampaikan nggak? Iya maksudnya selama itu masih ada pertumbuhannya, ya maksudnya ya nggak perlu dibanding-bandingin. Oh, iya. Kecuali kalau memang tiap minggu bottom 3 semuanya. Oh. Gimana coba? Gimana? Bahkan buat gua komika yang sekarang tuh masuk ke Suci jauh lebih matang dibanding yang dulu Iya. sih. Dulu kita masih banyak ngerabanya, terus masuk di Suci. Kalau ini udah mateng masuk di Suci. Udah bisa nulis. Iya. Iya. Dia masih hijau gitu dulu tuh. Jadi itu aja teman-teman. Jangan lupa Saweria, klik linknya ada di deskripsi video. Dan kalau lu suka sama kontennya, di like, di komen, di subscribe. Buat perusahaan-perusahaan yang mau ngadain lomba stand up, Wih sih. Ya. Atau ini kelas-kelas stand up, Menulis. kelas public speaking. Siap, public speaking. Bisa. Oke. Kalau public speaking pasti diajarin sama Bang Heri Hore. Kalau mau orang butuh golok nih. Ya Allah. Stand up. Kok bukan? Orang tuh ada komen yang satu komen yang Apa? ingat gua kayak Bang Heri Hore tuh emang disegenin di komunitas Ah. karena dia kayak tim Kombut Suci, tim Kombut Suca, Iya. dan juga emang orang lucu. Nah, itu orang ngikutin stand up tuh, Bang. So, Iya. emang ada. Ada, Oh, yang ada. kayak gitu. Selebihnya kan yang ngikutin Lambe Tura. Heri Hore di Depok Dewa, boy. Buset dah. Dewa, boy. Anjir. Heri Hore dari Suci stand up night 2 sampai terakhir selalu ada dia. Karena di Depok tuh ada Arafah, ada Viko, ada Coki, ada Rispo, ada gua. Iya. Ada banyak lah. Tapi kalau nampil stand up night udah harus closingnya tuh Heri Hore, nggak bisa yang lain. Pik-piknya Coki, Heri Hore ada. Mau ada Bagito kayak gitu. Heri Hore. Iya, karena gue nggak ngapa-ngapain. Dah gitu aja lah. Dah, sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah.